Shalom, saat ini saya mau bersaksi tentang perdebatan saya. Pada tahun 1997, pada waktu saya berada di Bandung, ketika saya sedang membaca buku tulisan dari Rebecca Brom, yaitu tentang gereja setan. Di dalam buku tersebut ada tertulis, sebelum membaca buku tersebut harus berdoa dulu, yaitu buku dengan judul Bebas dari Cengkeraman Setan yang ditulis oleh Rebecca Brown. Jadi ketika membaca buku tersebut, saya tidak berdoa pada waktu itu. Ketika saya membaca buku Bebas dari Cengkeraman Setan, ketika selesai saya membaca, ketika saya sedang duduk, saya sedang merenung, berpikir, tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya berpikir dalam pikiran saya bahwa Yesus itu tidak ada. Kemudian ketika saya merasa seperti itu, berpikir seperti itu, tiba-tiba saya langsung seperti orang yang mau stroke. Saya tidak bisa duduk tegap lagi, saya harus membungkuk. Waktu itu saya seperti orang di dalam gua yang gelap, yang tidak ada jalan keluarnya. Karena pada waktu itu saya berpikir, karena sejak kecil sudah pernah sekolah minggu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan bahwa Yesus itu ada. Tapi kemudian terlintas pikiran bahwa Yesus itu tidak ada. Jadi saya kaget, terkejut, dan juga pada waktu itu saya bisa menahannya. Kalau tidak, saya seperti bisa serangan jantung, bisa stroke. Karena waktu itu saya berusaha menahan dengan membungkuk badan saya, menahan sesuatu yang tidak enak di tubuh saya, yaitu terutama di bagian kepala saya. Ya, saya seperti berada di dalam gua yang gelap yang tidak ada jalan keluarnya, gua yang sempit, gelap dan tidak ada jalan keluarnya. Ya, seperti mau mati. Kemudian saya langsung berusaha untuk menyelamatkan diri saya pada waktu itu, yaitu dengan cara, karena di samping saya waktu itu ada buku agama, ya, di situ saya membuka buku agama Buddha, yaitu kitab agama Buddha, untuk saya bisa mendapatkan kebenaran, pertolongan, keselamatan hidup yang kekal pada waktu itu. Karena pada waktu itu saya merasa seperti mau mati, sesak, seperti mau mati. Kemudian saya mencari, membuka buku agama Buddha, dan di samping saya mencari-cari supaya saya bisa mendapatkan sesuatu hal, yaitu suatu kebenaran, suatu keselamatan, suatu hidup yang kekal. Tetapi saya tidak menemukan pada waktu itu. Kemudian saya waktu itu langsung berpakaian dan saya pergi dari rumah pada waktu itu. Dan saya berjalan-jalan, saya berusaha untuk mencari kebenaran, mencari keselamatan, mencari hidup yang kekal. Jadi di tubuh saya ada sesuatu yang tidak enak, ya seperti mau mati, dan itu tidak bisa berdiri tegak. Ya, harus membungkuk untuk menahannya. Ya seperti mengambang, seperti tidak seimbang. Akhirnya saya pergi
pada waktu itu untuk mencari kebenaran, mencari keselamatan hidup yang kekal. Saya pergi ke toko buku Gramedia pada waktu itu. Saya mencari di buku-buku agama pada waktu itu. Ya, mencari di buku-buku agama baik Kristen maupun agama-agama lainnya. Gramedia saya buka-buka buku, saya baca, saya mencari kebenarannya. Saya berusaha dapat kebenaran untuk keselamatan saya, tetapi saya tidak mendapatkannya pada waktu itu. Akhirnya saya berjalan-jalan untuk mencari kebenaran, ya, ke tempat-tempat ibadah. Saya mencari yang di luar agama Kristen. Waktu itu di Bandung. Jadi waktu itu di tubuh saya ada sesuatu yang gak enak, ya seperti udah mau mati. Dia bisa berdiri tegak, harus membungkuk, menahan itu. Tidak seimbang, sangat tidak. Saya mencari kebenaran, mencari keselamatan, sampai saya pernah pergi waktu itu mencari keselamatan, mencari kebenaran, sampai pada waktu itu, pada tahun 1997 bulan Desember, saya mulai mencari kebenaran. Kemudian saya mencari sampai di Lembang, ada wihara yang besar waktu itu, mungkin termasuk wihara yang besar di Indonesia pada tahun itu, pada waktu itu. Dan saya pergi ke sana untuk mencari kebenaran, untuk mencari keselamatan, mencari hidup yang kekal. Tapi karena waktu itu hari sudah mau malam, saya hanya bertemu dengan seorang biksu dengan pakaian biksu, dan saya bertanya sama dia, apakah saya bisa belajar agama di sana, dan dia bilang bisa. Kemudian saya pulang lagi ke rumah pada waktu itu. Jadi waktu itu saya mencari kebenaran, ya, keselamatan hidup yang kekal, dan apakah Yesus itu ada atau tidak, apakah Yesus itu Tuhan atau bukan. Kecil saya sudah sekolah minggu dan diajarkan bahwa Yesus itu ada, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Yesus itu. Jadi saya mencari kebenaran, ya, berjalan keluar dari rumah mencari kebenaran. Saya berjalan-jalan, berjalan-jalan ke kota Bandung. Dan ketika saya mencari kebenaran, jadi sebelum saya mencari kebenaran, waktu itu sebelum kejadian itu, yang ketika saya selesai membaca buku Rebecca Brown, itu buku bebas dari cengkraman setan, sebelum saya mengalami kejadian itu, saya pernah bermimpi. Waktu itu saya ada mimpi, yaitu waktu itu saya ada di rumah bibi saya yang ada di Bandung, yang tiba-tiba waktu itu ada sesosok makhluk, ya, dengan topeng besi, baju besi dan warna hitam. Topeng besi, baju besi, warna hitam, membawa pedang, dan dia mengejar saya. Saya berlari. Jadi kemanapun saya pergi berlari, dia mendekati saya. Ya, dia menemukan saya, dan dia sudah semakin dekat ke saya pada waktu itu. Dan waktu itu saya sampai di suatu tempat itu ada suatu pintu gerbang, dan saya masuk ke tempat itu melalui pintu gerbang itu. Kemudian pintu gerbang itu saya banting ke belakang, dan makhluk itu yang ada di belakang terkena kepada pintu gerbang dan dia jatuh, dan kemudian saya terbangun. Dan sesudah saya bermimpi itu, saya mengalami kejadian tersebut. Jadi saya mencari kebenaran pada waktu itu
dengan tubuh yang tidak enak. Saya tidak bisa berdiri tegak, saya harus membungkuk, saya harus menahan sesuatu di tubuh saya itu seperti pusing, seperti tidak seimbang, sesuatu yang tidak enak di tubuh saya, seperti mau mati. Sampai suatu saat ketika saya berada di Kings, itu supermarket pada waktu itu, Viking, yang ada lantai 15. Kemudian saya melihat waktu itu ada tulisan, yaitu penginjil Charles Dos, ya, orang sakit sembuh, orang gila sembuh, orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi di situ saya berpikir pada waktu itu, kalau Yesus itu memang ada, kan Yesus membuat mujizat menyembuhkan orang sakit. Berarti murid-muridnya pun bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membuat mujizat. Kalau murid-muridnya bisa menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat, berarti Yesus ada. Jadi saya ingin membuktikan hal tersebut. Dan saya waktu itu datang ke KKR dari penginjil Charles Dos. Jadi waktu itu saya datang bersama adik saya dulu di Kings, ya, lantai 15 di Bandung. Saya melihat penginjil Charles Dos waktu itu melakukan pelayanan kesembuhan ilahi, mendoakan orang lumpuh, orang sakit, dan kemudian penginjil Charles Dos memanggil orang-orang untuk maju ke depan. Jadi saya waktu itu tidak tahu apa maksudnya itu maju ke depan. Bagi saya waktu itu seperti ada suatu menantang begitu. Kemudian saya maju ke depan waktu itu. Saya ikuti doa-doa dari Bapak Charles Dos. Kemudian Charles Dos waktu itu ada mendoakan orang, suruh orang naik ke atas mimbar. Kemudian saya naik ke atas mimbar, kemudian penginjil Charles Dos menaruh tangannya ke dada saya, mendoakan saya. Pada waktu itu saya agak enak sedikit dari rasa seperti pusing itu, yang seperti mau mati itu agak tenang sedikit waktu itu, tetapi masih ada, tapi lebih enak sedikit. Jadi masih ada, tapi lebih enak sedikit. Akhirnya saya mulai masuk ke gereja pada waktu itu, yaitu terutama di gereja anak-anak muda, yaitu pada masa itu yaitu namanya Gereja Betani Indonesia. Saya ikut persekutuan, yaitu ibadah anak-anak muda, youth. Tapi waktu itu saya belum percaya Yesus, ragu-ragu gitu, wah Yesus itu ada atau enggak ada gitu, ragu-ragu. Kemudian akhirnya di bulan Desember waktu itu ada bootcamp dari anak-anak muda tahun 1997, yaitu di Bogor. Saya pun ikut bootcamp waktu itu. Jadi pada waktu itu ketika orang-orang menyanyi memuji Tuhan, saya hanya diam aja melihat. Karena waktu itu saya ya masih bimbang, ragu-ragu, belum percaya betul bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi saya pun masih beban berat pada waktu itu, masih tidak enak di tubuh saya. Kemudian selesai bootcamp pun saya tidak mendapatkan sesuatu pada waktu itu. Pada waktu itu lawatan Tuhan terjadi luar biasa, yang dilayani waktu itu hari pertama oleh Bapak Pendeta Agung Takaryana waktu itu. Ketika Pak Agung berdoa untuk pengurapan pada waktu itu, orang-orang pada bertumbangan jatuh, yaitu anak-anak muda yang hadir pada waktu itu. Saya hanya melihat aja waktu itu. Kemudian di hari terakhir dilayani oleh Bapak Frankie Utana dari Bali, ya, dan yang Tuhan pakai luar biasa waktu itu, ya, hanya dengan meniup, hanya dengan bertepuk tangan, ya, menepuk alat musik aja, itu ada orang bisa rebah, bisa tumbang. Jadi urapan Tuhan begitu luar biasa. Tuhan pakai Pak Frankie Utana.
Tapi pada waktu itu saya tidak mendapatkan sesuatu, tidak ada perubahan dalam diri saya. Waktu hari pertama atau hari pertamanya waktu dilayani oleh Pak Agung Takaryana, ada seorang teman saya dipanggil oleh Pak Agung Takaryana, bahkan ditumpatkan bahwa dia akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang bernama Yogi. Kemudian selesai bootcamp waktu itu, saya tidak dapat apa-apa pun juga, tidak ada dapat suatu lawatan atau suatu jamahan pada waktu itu. Saya masih ragu-ragu, bimbang, gak yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu ada. Kemudian di tubuh saya merasa tidak enak waktu itu. Kemudian akhirnya beberapa hari kemudian, waktu itu adalah bulan Desember, dan saya ke rumah teman saya yang bernama Yogi, dan saya ngobrol sama dia, tanya jawab tentang Yesus, bertanya tentang Yesus pada waktu itu. Dan waktu itu hari sudah malam waktu itu. Kemudian di akhir saya berbicara dengan teman saya minta didoakan pada waktu itu. Waktu itu teman saya Yogi mengajak saya untuk berdoa. Saya pikir pada waktu itu dia akan menumpangkan tangan buat saya, berdoa buat saya. Kemudian saya bebas dari penyakit, dari sesuatu yang tidak enak pada tubuh saya. Jadi pada waktu saya ke rumah teman saya seperti orang yang membawa beban berat. Ya, tidak ada sukacita di muka saya. Dan saya pernah menggambarkan seperti pepaya yang berkerut-kerut. Jadi banyak masalah, tidak ada sukacitanya. Ada banyak kesusahan, beban berat. Jadi saya datang ke situ, ke rumah itu, ke rumah teman saya seperti memikul beban yang berat. Dan kemudian teman saya mengajak saya untuk berdoa. Saya pikir dia akan berdoa atau menumpangkan tangan buat saya. Ternyata pada waktu itu dia mengajak saya untuk ikut dia berdoa. Jadi saya ikut dia berdoa. Waktu itu kata-katanya seperti begini, Tuhan Yesus, saya ikuti. Tapi saya pelan-pelan ngomongnya, tidak keras suaranya. Tuhan Yesus, saya udah lupa kayak gimana, tapi kira-kira kayak begini. Tuhan Yesus, saya mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya di dalam hati saya. Ya mungkin kira-kira seperti itu karena saya udah lupa ya. Kira-kira seperti itu. Jadi doanya adalah doa untuk mengundang, menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Jadi saya ikuti dia pelan-pelan. Saya ikuti. Dan ketika selesai berdoa, teman saya bertanya sama saya, bagaimana rasanya? Wah, enak, kata saya, sukacita. Wah, saya rasa enak waktu itu, langsung kayaknya beban itu langsung lepas, ya, tidak ada lagi, dan saya seperti enteng, ya, bebas, ya seperti dulu, tidak ada beban itu, penyakit itu, tidak ada bahaya itu, bebas, ya, enteng gitu. Dan saya pelukan dengan teman saya pada waktu itu. Dan ketika saya pulang di rumahnya, di mana hari sudah malam waktu itu, saya berjalan enteng, ya, sudah tidak ada bebannya lagi. Waktu datang ke rumah itu seperti membawa beban, tapi ketika pulang beban itu seperti tidak ada, enteng. Bahkan jalan itu seperti kayak mau terbang, ya, enteng. Jadi itu sudah tidak ada lagi, yang perasaan mau mati itu sudah tidak ada lagi. Ya, saya bisa berdiri tegap, ya, tidak usah membungkuk untuk menahan penyakit itu. Nah, jadi saya pulang ke rumah, ya, dan saya juga berdoa pada waktu itu, Tuhan Yesus lindungi saya supaya setan jangan ikut saya sampai ke rumah. Ya, saya berdoa waktu itu supaya setan jangan ikut saya ke rumah, jangan tahu rumah saya pada waktu itu. Nah, jadi disitulah saya mengalami kelepasan dari
maut pada waktu itu. Jadi sebelum teman saya mengajak saya berdoa pada waktu itu, teman saya berkata sama saya, kalau pada malam ini, pada hari ini kamu nggak menerima Tuhan Yesus, kamu sudah di ujung maut ya. Jadi kematiannya sudah dekat ya buat saya gitu. Begitu kata-katanya. Kalau malam ini juga saya nggak menerima Yesus, maka saya berada dalam bahaya ya, sudah dekat dengan kematian gitu. Jadi puji Tuhan pada waktu itu dengan anugerah dari Tuhan saya bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan Tuhan Yesus melepaskan dari penyakit tersebut, dari kuasa setan, dari kuasa iblis ya. Jadi saya pulang ke rumah dengan tenang, dengan sukacita ya. Demikian kesaksian saya ya, bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi kebenaran itu ada di dalam Yesus. Kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan. Kebenaran itu ada di dalam Yesus. Keselamatan itu ada di dalam Yesus. Hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus. Jadi pada hari ini, kalau saudara belum percaya Tuhan Yesus, masih ragu-ragu, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, adalah kebenaran. Karena tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui Yesus. Karena Yesus lah jalannya, bahkan jalan satu-satunya ke surga. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.